teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kenapa banyak orang lebih memilih menyewa barang dibandingkan membeli? Mungkin karena belum punya uang buat membeli, atau karena cuma butuh sebentar saja, atau karena menyewanya jauh lebih praktis. Hari ini kita akan membahas satu kata yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kata itu bukan asing dan pasti kita pernah melakukannya. Apakah itu? Ya, itu adalah ijaroh atau sewa menyewa. Di sini kita akan membahas apa itu ijaroh, bagaimana prinsipnya, dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam proses sewa menyewa. Selain itu, kita juga membahas contoh kasus berhubungan dengan tema ini. Contohnya, tren penyewaan motor listrik dengan pengemudi ojol sebagai solusi kerja harian. Di video ini, kita akan membahas sebuah program yang lebih heboh di dunia ojol, yaitu program sewa motor listrik Laba. Program ini menawarkan motor listrik dengan biaya sewa Rp55.000 per hari. Dan banyak driver melalui melirik karena dianggap lebih irit, lebih praktis, dan dipercaya bisa bikin pekerjaan jadi lebih efisien. Tapi, apa benar semuanya semudah itu? Apa sih program ini sebenarnya? Dan bagaimana cara melihat sistem ini dari kacamata fikih muamalah, khususnya akad ijarah atau sewa menyewa? Oke, kita masuk ke bab ceritanya. Pada tanggal 25 Mei 2025, muncullah kabar bahwa driver ojol bisa menyewa motor listrik lewat program Laba. Program ini didukung oleh beberapa perusahaan seperti Grab, Elektrum, dan penyediaan baterai tukar. Konsepnya cukup mudah, driver menyewa motor, lalu baterainya bisa ditukar di titik sweeping yang sudah tersedia. Sekilas, program ini terlihat sangat menguntungkan. Driver tidak perlu beli motor, tidak perlu keluar biaya untuk servis, cukup bayar sewa harian untuk langsung bisa bekerja. Namun, kalau dilihat lebih teliti, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, terutama kalau kita meninjau dari aspek fikih muamalah. Keren ya! Ternyata tanpa harus punya motor pun, driver bisa tetap bekerja dan menghasilkan pendapatan. Nah, dalam Islam, transaksi seperti itu disebut ijarah. Terus, ijarah itu apa sih? Jadi, ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalannya, yang jelas tanpa memiliki barang tersebut. Simple ya, pakai manfaatnya, bukan membeli barangnya. Kata ijarah berasal dari al-ajru yang artinya upah, balasan, atau kompensasi. Ijarah diperbolehkan dan didukung oleh sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, yaitu Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan dan memberikan upah yang bekerja. Yang kedua, pada hadis riwayat Ibnu Majah 2443, Rasulullah SAW bersabda, bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Yang ketiga, ijma. Para ulama sepakat manusia butuh manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus, biar akad ijarah jadi sah, harus ada apa sih? Yang pertama, harus ada akidain atau pihak yang berakad, yaitu memiliki barang dan penyewa. Yang kedua, manfaat barangnya harus jelas dan halal. Yang ketiga, hujrah atau imbalan harus jelas jumlah bentuknya, bisa dibayar sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, adanya zigot atau hijab kabul yang artinya harus menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, syarat-syarat penting juga harus dijaga, yaitu pihak yang berakad harus cakap hukum. Manfaat yang diberikan tidak boleh mengaruh pada maksiat. Imbalan boleh disepakati secara kontan atau dicicil, dan barang yang disewakan harus benar-benar dapat diserahkan kepada penyewa. Jadi, ijarah itu membuat semua pihak untung. Yang punya barang mendapatkan imbalan, yang membutuhkan bisa memanfaatkan tanpa harus membeli. Selama manfaatnya halal, jelas, dan saling ridho, akad ijarah akan membawa keberkahan dalam hidup.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisis dari sudut pandang fikih muamalah, khususnya tentang akad ijarah atau sewa menyewa dalam program sewa motor listrik laba. Dalam fikih muamalah, ijarah itu simple. Kita menyewa manfaat dari sebuah barang, bukan membeli barangnya. Nah, kalau kita cek struktur program sewa motor listrik laba, ini sebenarnya unsur dari ijarah dan rukunnya itu sudah termasuk semuanya. Ada perusahaan sebagai pemilik motor, ada driver sebagai penyewa, ada manfaat yang jelas, yaitu penggunaan motor listrik. Harga sewanya juga tetap sebesar 55 per hari, dan ada jangka waktu kontrak yang bisa sampai 2 tahun. Jadi, kalau dilihat dari rukun, akadnya dianggap sah. Tapi dalam fikih yang dilihat bukan cuma sah atau enggaknya akad, yang penting juga ada keadilan dalam akadnya. Adil enggaknya, beban dan resiko seimbang enggaknya. Jangan-jangan sah di atas kertas tapi memberatkan salah satu pihak. Yuk, kita kupas satu persatu. Yang pertama, soal pembagian resiko. Siapa sih yang nanggung kalau motor itu rusak? Dalam akad ijarah, aturan dasarnya gini. Kalau barang rusak bukan karena penyewa, misalnya karena cacat pabrik atau masalah teknis, makanya pemilik barang yang harus bertanggung jawab. Tapi program sewa motor listrik ini kenyataannya nggak sederhana itu. Motor dan baterainya dipegang oleh beberapa perusahaan sekaligus. Jadi kalau rusak, driver sering bingung harus lapor ke pihak mana. Dan yang bikin berat, meskipun motornya rusak atau orderan lagi sepi, driver tetap wajib bayar sewa harian. Akhirnya apa? Resiko paling besar jatuh ke driver, bukan pemilik motor. Disinilah mulai terlihat potensi ketidakadilan dalam praktiknya. Dan yang kedua, soal keadilan potensi kerugian. Siapa sih yang untung dan siapa yang menanggung? Ada satu kaidah fikih yang mengatakan, Al-gummu bil gumri. Siapa yang dapat untung, siapa yang nanggung resiko. Tapi di program ini kondisi yang terjadi justru kembali. Perusahaan selalu dapat uang sewa setiap hari, apapun yang terjadi. Sementara driver harus menanggung ketidakpastian pendapatan, resiko kerusakan motor, sampai resiko kena sanksi kalau telat bayar. Jadi, hal ini bukan akad jadi haram, tapi jelas menunjukkan ketidakseimbangan yang bisa menimbulkan kerugian tidak wajar bagi driver. Yang ketiga, soal sanksi. Sanksi itu boleh atau enggak sih? Dalam ijarah, sanksi itu boleh, tapi ada syarat penting, yaitu tidak boleh ada tambahan uang karena telat bayar. Kalau ada tambahan, biaya itu sudah termasuk riba. Kalau sanksinya berupa pembukuan akun, penarikan motor, atau pembatasan akses tanpa tambahan uang, itu masih oke. Asal sudah jelas dari awal gak ada berlebihan. Karena itu, driver wajib baca detail soal sanksi di program sewa motor listrik laba ini, biar gak kaget di belakang. Yang keempat, soal kontrak 2 tahun, fleksibel atau malah mengikat. Durasi panjang sebenarnya boleh dalam ijarah, tapi masalahnya muncul kalau kontrak 2 tahun ini bikin driver susah keluar dari perjanjian. Misalnya, driver mau berhenti narik, pindah kerja, atau punya kondisi darurat. Tapi, karena kontraknya ketat, ia tetap harus memenuhi kewajiban tertentu. Akhirnya, driver bisa merasa terkunci dalam kontrak tersebut. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita jadi tahu bahwa ijarah atau sewa menyewa itu bukan sekedar bayar lalu pakai. Ada aturan syariah yang memastikan akadnya harus adil, jelas, dan saling ridho. Program sewa motor listrik laba bisa jadi peluang besar bagi driver ojol. Tapi tetap harus diperhatikan bagaimana pembagian resiko, kejelasan kontrak, keadilan dalam perjanjiannya. Karena dalam fikih muamalah, setiap pihak harus sama-sama terlindungi. Jadi, sebelum melakukan akad apapun, pastikan kita paham isinya, memahami hak dan kewajiban, menjauhi hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak.
Semoga penjelasan ini bikin kita makin paham bahwa dalam muamalah yang halal bukan hanya hasilnya, tapi juga prosesnya.